kelupaan. Kasihan, saya sejak dari tadi non istirahat, non rest. Oke, salam merdeka literasi semuanya ya. Pokoknya kita tetap semangat aja. Masa stres juga percuma. Baik, teman kita Valencia akan mempresentasikan atau memberikan kisahnya, menyampaikan kisahnya bagaimana yang dirasakan saat menjalani perkuliahan jarak jauh atau perkuliahan Baito Langit. Oke, kita dengarkan bersama teman kita Valencia. Good, Valencia. Valencia langsung nggak? Maaf jaringan tadi. Terima kasih, salam merdeka literasi. Ini saya akan mempresentasikan modul 8 yang berjudul artikel ilmiah yang membahas tentang pengalaman saya saat mengikuti perkuliahan online. Saat wabah COVID-19 ini muncul, seluruh aktivitas manusia dibatasi, termasuk kegiatan pembelajaran, baik di jenjang sekolah dasar sampai jenjang perkuliahan mulai menerapkan kegiatan belajar dari rumah atau daring. Hal ini dilakukan guna membatasi penyebaran virus yang masih aktif. Kebijakan belajar dari rumah mulai diterapkan pada tanggal 9 Maret 2020 setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Genap 4 bulan sudah perkuliahan online dilaksanakan, tidak terasa sampai bulan keempat ini kita sudah melaksanakan perkuliahan online. Di bulan keempat ini, tepat rasanya jika digunakan untuk melihat kilas balik perkuliahan tersebut dan merefleksikannya. Oleh karena itu, tulisan ini akan menceritakan apa yang saya rasakan saat melaksanakan perkuliahan online atau daring. Saat perkuliahan online atau daring dilaksanakan, banyak keuntungan dan kerugian yang saya rasakan, yaitu yang pertama, untuk keuntungannya, kita bisa belajar teknologi seperti menggunakan Zoom, Google Classroom, dan Google Meet, yang mungkin tidak pernah digunakan atau jarang digunakan sebelumnya. Adanya kuliah online, baik dosen maupun mahasiswa bisa sama-sama belajar untuk menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua, kuliah online bisa dilakukan di mana saja, namun harus dengan prinsip kesopanan. Yang ketiga, bisa dilakukan kapan saja. Dosen dan mahasiswa bisa menyesuaikan waktu agar bisa melaksanakan perkuliahan online. Yang keempat, perkuliahan online bisa menghemat uang kendaraan. Yang kelima, pada saat kuliah online, mahasiswa juga bebas mengambil tempat untuk belajar yang paling dirasa nyaman. Yang keenam, materi dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dan yang ketujuh, para pelajar memiliki waktu yang lebih cepat untuk belajar, apalagi belajarnya hanya di rumah. Untuk kerugiannya yaitu kondisi sinyal yang berbeda-beda. Kendala yang sering terjadi saat kuliah online yaitu jaringan yang tidak stabil dan ditambah lagi jika listrik padam, membuat jaringan lebih tidak stabil dan tidak bisa mengikuti perkuliahan online. Ada juga tidak bisa mengisi absensi karena jaringan yang kurang baik dan sudah habis batas waktu pengisiannya. Tentu itu sangat merugikan. Beruntung jika ada dosen yang dapat menerima keluhan seperti jaringan tidak stabil dan listrik padam. Namun ada juga dosen yang tidak dapat menerima pengeluhan seperti itu. Dosen yang tidak bisa menerima pengeluhan seperti itu pada saat ujian juga jika telat memasukkan ujiannya hanya karena jaringan kurang stabil, bisa saja kita tidak mendapatkan nilai. Sisi negatif dan sisi positif. Di sisi positifnya, pembelajaran jarak jauh atau daring, mahasiswa semakin banyak memiliki waktu bersama keluarga dan menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu di tengah keluarga, baik hanya sekedar membuka diskusi atau dengan mengajarkan ilmu yang diperoleh kepada keluarga. Di pagi hari, mahasiswa tidak perlu buru-buru untuk pelaksanaan kuliah, karena tidak perlu jalan kaki atau naik angkot ke tempat kuliah. Untuk sisi negatifnya, meski belajar di rumah, para mahasiswa tidak bisa hidup tenang, karena harus menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Waktu di rumah dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas menumpuk. Di sisi lain, jaringan ketiga pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring sering tidak stabil, akibatnya banyak materi yang dijelaskan dosen tidak dapat dimengerti.
Untuk manfaatnya yaitu kita bisa mengoptimalkan waktu belajar kita, bisa dilakukan selama 24 jam, sehingga bisa meningkatkan kualitas belajar kita. Belajar online juga dapat meningkatkan kita dalam perkembangan teknologi. Di zaman sudah semakin berkembang dan melatih kita untuk lebih sering membaca dalam belajar mandiri. Untuk harapan saya, semoga orang-orang di luar sana dapat mematuhi protokol kesehatan agar corona cepat berlalu. Demikian presentasi saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih